Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma. Alhamdulillah, di pagi hari keempat di bulan suci Ramadan ini kita hirup udara segar dengan mendengarkan kajian subuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba akan menghubungkan antara Ramadan, kedermawanan, dan perilaku dalam Islam. Sebagaimana di surah yang sudah kita ketahui bersama di surah Al-Lail ayat 5-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang artinya, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan benarkah adanya orang-orang di dalam surga itu, maka kelak akan dimudahkan oleh Allah jalannya. Di dalam ayat ini ada dua kisah yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama dikisahkan oleh Ikrimah dan Ibnu Abbas, yaitu ada salah satu seorang pemilik kurma yang kaya yang salah satu pohonnya bercabang ke pekarangan milik orang miskin yang soleh dan memiliki beberapa anak. Konon katanya si pemilik kurma ini adalah pelit dan dia tidak menginginkan hasil kurmanya dimiliki oleh tetangga-tetangganya. Bahkan ada salah satu seorang tetangganya yang sudah ingin memakan buah kurma dari kebun tersebut. Lalu si pemilik buru-buru untuk mengambil dari mulut si anak yang telah memakan buah kurma ini. Padahal sudah hampir masuk ke dalam kerongkongan. Mungkin di zaman sekarang ini masih banyak perilaku-perilaku yang seperti ini. Sehingga permasalahan ini dilaporkan oleh Rasulullah SAW tentang perbuatan si pemilik kurma ini. Sehingga Rasulullah datang menemui si pemilik kebun kurma lalu bersabda, "Berikanlah kurma yang bercabang di pekarangan si fulan tadi, lalu Allah akan mengganti kurma yang ada di surga." Tapi apa hasilnya? Si pemilik kurma memunafikkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW karena sifat kikir, sifat bakhilnya, sifat pelitnya telah menguasainya. Selanjutnya kisah yang kedua dikisahkan oleh seorang Bilal yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf dengan harga 1 burdah atau zaman sekarang setara dengan 27,5 gram emas. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketakwaan itu mempunyai hubungan yang signifikan dengan kedermawanan. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi pula
kedermawanan seseorang terhadap orang lain. Maka marilah kita pupuk ketakwaan yang salah satu turunannya adalah kedermawanan. Di dalam ekonomi Islam, salah satu perilaku kedermawanan ini harus kita lakukan. Tidak hanya mencari keuntungan di dunia, namun juga mencari keuntungan di akhirat melalui aktivitas-aktivitas kedermawanan pada kehidupan sehari-hari. Karena itu, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita menambah kesolehan kita, menambah pahala kita, menambah amal ibadah kita, menambah kedermawanan kita. Contohnya, kalau saya lihat dari sudut pandang ekonomi, kedermawanan seorang pemimpin perusahaan memberikan THR kepada karyawannya, kedermawanan seorang kelompok atau jamaah memberikan takjil kepada musafir atau orang-orang sekitar. Nah, maka dari itu, hal-hal atau kegiatan-kegiatan inilah yang menambah kesolehan kita sehingga kita dapat menambahkan sesuai dengan sabda Rasul adalah pohon yang kokoh di surga. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang dermawan. Dan bakhil adalah pohon neraka. Tidak ada yang masuk neraka kecuali karena kebakhilan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin pemirsa para jamaah yang di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan di kajian Ramadan ba'da subuh pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjalankan, kita bisa melaksanakan kedermawanan kita. Semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari sifat-sifat bakhil, sifat medit, sifat pelit dan didekatkan oleh sifat kedermawanan supaya kita bisa lebih banyak menebarkan manfaat kepada masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.